Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, dan kebenaran Tuhan tentunya menjadi dasar kehidupan kita yang mengawali dan memberi pencerahan seperti pelita di kaki kita sehingga kita tidak berjalan di dalam kegelapan. Karena saya percaya bahwa kebenaran itu harus menjadi dasar hidup kita. Yang membedakan kita dengan semua orang yang ada di dunia ini adalah kebenaran Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu kita perlu berpegang erat-erat kebenaran firman Tuhan, kita hidupi, kita jalani dalam hidup kita. Dan hari ini kita tetap membaca kitab Keluaran pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-43. Lalu Bapak Ibu baca Matius 25 ayat 31 mulai sampai pasal 26 ayat yang ke-13. Dan kita baca dari Mazmur pasal 31 ayat 10 sampai ayat yang ke-19. Lalu Hikmat Soleman, hikmat hari ini kita baca dari Amsal pasal yang ke-8 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Dan Bapak Ibu kita terus belajar masih tentang hukum sebuah proses. Jadi ketika kita menjalani hidup ini dalam menggenapi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita perlu mengikuti, menjalani dengan yang namanya sebuah proses. Ketika kita didesain di dalam kekekalan di surga, semuanya sudah selesai, utuh, sempurna. Tapi ketika kita ada di dunia ini untuk menggenapinya, kita harus tunduk kepada yang namanya hukum proses atau sebuah proses. Hukum di mana kita perlu tunduk dengan adanya waktu. Kita tidak bisa serta-merta jadi seperti yang Tuhan desain. Kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Kita perlu membangun hidup kita. Dan kita boleh mengikuti seperti yang sudah kita pelajari bagaimana Yesus berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Kata-kata ini hanya butuh beberapa detik mengucapkan. Tapi untuk sampai pada titik itu, dia harus lahir di dunia dulu. Dia harus hidup selama 30 tahun. Baru dia mulai pelayanan setelah usia 30 tahun. Dan puncaknya adalah dia menggenapi apa yang memang harus dia genapi. Karena dia datang untuk mati di atas kayu salib. Dia tahu persis dari mana, mau kemana, apa yang harus dia lakukan, itu harus jelas. Dan dalam proses itu terkadang kita lihat dia berkata, kalau boleh lalukan cawan ini, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, hukum proses memerintah hanya di alam jasmani, di dunia ini. Karena di surga, dalam kekekalan, semuanya sudah selesai. Tujuan kita sudah ditetapkan. Tapi karena kita sekarang ada di bumi, kita masih harus menjalani sebuah proses supaya kita bisa dipersiapkan bagi penggenapannya. Jadi ada jarak yang sangat besar antara penciptaan dan pembentukan. Di alam jasmani kita mengalami berbagai proses menuju perkembangan yang penuh kepada potensi kita sebagai pribadi. Dalam istilahnya adalah di perkembangan di dunia ini, kita memulai sebagai bayi, bertumbuh menjadi anak, melewati masa puber, lalu kita menjadi dewasa muda, sampai kita mencapai kedewasaan penuh. Jadi proses serupa yang sama terjadi juga di dalam perkembangan rohani kita. Kita mengikuti proses pertumbuhan sampai kita mencapai kedewasaan yang diperlukan, yang memungkinkan kita untuk menyelesaikan tujuan kita. Dan kalau kita tidak mengalami proses ini, kita tidak akan pernah masuk ke dalam tujuan Tuhan dalam hidup kita. Nggak akan pernah tergenapi. Jadi banyak orang dia mengerti secara teori bahwa mereka diciptakan untuk suatu tujuan. Tetapi mereka belum diajarkan, terkadang nggak mengerti bagaimana mencapainya atau apa yang harus dilakukannya. Beberapa orang mengerti gagasan tentang ilmu proses, dia tahu, tetapi mereka tidak mau tunduk kepada proses itu sendiri. Jadi yang terjadi mereka kehilangan potensi mereka. Jadi saudara harus tahu semua bahwa ketika Paulus sebelum jadi rasul, dia mengalami proses panjang. Banyak orang melihat sukses orang hanya sebatas yang dia lihat pada saat itu. Dia tidak pernah lihat bahwa dulu nggak seperti itu. Saya jangan dilihat saudara hari ini. Saudara harus lihat prosesnya bahwa saya pernah jadi pengerja, ngepel gereja, ngepel kamar mandi, bersihkan rumah, dan itu saya harus lewati dengan sukacita. Jadi nggak bisa serta-merta jadi seperti yang apa yang kita pikirkan kita mau. Karena saya percaya ada prinsip
kerajaan Allah bahwa kalau kita nggak setia dengan yang kecil, kita nggak bisa dipercayakan yang besar. Kalau kita nggak benar dengan yang kecil, kita nggak akan pernah bisa benar dengan perkara-perkara yang besar. Karena itu semuanya perlu dilaluin, kita perlu tunduk kepada proses itu. Dan kita perlu berespon, bereaksi. Caranya adalah cara seperti cara Tuhan. Orang yang hidup menurut daging, daging itu mengarah pada kematian. Tetapi orang yang hidup dalam roh, roh itu membawa kita kepada kehidupan, damai dan sejahtera. Karena itu ketika Anda atau saudara kita semua diperlakukan tidak benar, tidak adil, kita mulai belajar. Itu sebuah proses pembentukan, karena proses itu ujungnya adalah karakter Kristus. Gitu. Karakter kita berkembang, ada transformasi, ada perubahan. Roh, jiwa, dan tubuh kita mengarah kepada perkembangan karakter kita. Ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi kita harus memahami bahwa proses yang terjadi jangan direspon dengan salah, sehingga akibatnya kita tidak pernah bertumbuh. Di kondisi hati kita perlu kita jaga, ya, respon-respon kita perlu kita jaga. Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi perlu ada pembaharuan, ada transformasi cara pandang kita, pikiran kita. Jadi roh manusia kita itu dulu mati karena dosa. Dan kita menjadi hidup ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Roh Kudus datang dalam hidup kita dan terjadilah proses transformasi perubahan itu. Tuhan mulai menyembuhkan fisik kita, jiwa kita, pikiran, kehendak, emosi kita. Dia ingin kita memiliki tubuh yang sehat, bebas dari sakit penyakit dan unsur-unsur yang tidak sehat lainnya. Termasuk serangan-serangan roh jahat yang menyebabkan penyakit dan kematian. Jadi bagian kita adalah kita berubah mengikuti prinsip-prinsip Alkitab. Kita perlu ikutin itu. Bagian kita adalah bagaimana kita mengikuti transformasi perubahan itu. Ketika kita mengalami proses misalnya seperti Yusuf, dia tetap bereaksi benar sampai pada jadi sebagai pribadi yang bisa menyelamatkan bangsanya. Walaupun prosesnya itu panjang, mungkin hampir 13 tahun. Tapi dia berhasil melewati semua itu sampai dia jadi raja dan bisa memelihara bangsanya itu, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan ingin kita betul-betul mengalami kedewasaan, karakter Kristus itu muncul. Kita sehat, roh kita, jiwa kita, emosi kita. Jadi saat kita menjalani proses Tuhan, dia memampukan kita untuk dirubah. Jadi kita perlu belajar menerima kasih Tuhan, mengampuni orang lain. Kita tidak perlu depresi, karena Roh Kudus akan menolong kita. Ya, saya berharap saudara memahami bahwa tujuan Tuhan butuh proses yang panjang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu pagi hari ini. Diberkatilah semua anak-anak-Mu. Lawat, tolong kami, jamah kami, dan pimpin bimbing kami untuk melihat masuk pada sebuah proses untuk kami bisa menikmati sebuah hubungan dengan Tuhan. Kapasitas, kedewasaan, kualitas hidup kami semakin terus bertumbuh. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.